Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek teknis dan teknologi. Oke, kita dari 3 kelompok. Yang pertama ada Rizky Kurnia Putra, yang kedua ada saya Ahmad Mufarikudin, yang ketiga ada Muhammad Saif Mufidi. Pemahaman aspek teknis dan teknologis. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Teknik penelitian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Titik penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan mengakibatkan fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Beberapa perlu dipahami dalam kaitan dengan aspek teknis dan teknologi. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek ini, yaitu yang pertama adalah agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Kurnia Putra. Beberapa hal yang dianalisa dalam aspek teknis dan teknologi. Penentuan strategi produk dan perencanaan produk. Agar produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumen sebelum memasarkan produk atau jasa ke pasar, biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian seperti penelitian pasar dan pemasaran. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari penelitian pasar dan pemasaran ini, ditetapkanlah macam-macam produk sebagai alternatif. Mengacu pada produk ini akan dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek yang lain seperti aspek keuangan, SDM, dan lainnya. Penentuan lokasi bisnis. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, baik lokasi untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran administrasi. Lokasi untuk lahan pabrik dapat dipisahkan dengan lokasi perkantoran. Namun, pembahasan buku ini lebih ditekankan pada pembahasan lokasi untuk lahan pabrik karena pemilihan lokasi pabrik jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemilihan lokasi untuk perkantoran administrasi. Penentuan luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis yang dilihat adalah beberapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien, ataupun dari segi teknis yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi merupakan hal yang penting. Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Sekian akan dilanjutkan oleh Mas Syaif. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Riki. Selanjutnya yaitu penentuan layout pabrik dan bangunan. Layout pabrik merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Penentuan layout pabrik pada umumnya dilakukan ketika lokasi bisnis atau pabrik ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Layout yang baik memiliki berbagai kriteria. Yang pertama adalah meminimalkan jarak angkut.
antar bagian. Yang kedua, aliran material yang baik. Yang ketiga, efektif dalam penggunaan ruang. Yang keempat, luas atau indah. Yang kelima, memberikan keselamatan atas barang-barang yang diangkut. Yang keenam, memungkinkan adanya perluasan bisnis. Yang ketujuh, meminimalkan biaya produksi. Dan yang kedelapan, memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya, metode penilaian lokasi. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan di atas harus dinilai secara matang. Untuk memilih lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Sumber data untuk melakukan analisis pada aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis berasal dari data primer maupun data sekunder. Yang kedua ada responden atau narasumber. Untuk menganalisis data yang berkaitan dengan aspek teknis dan teknologi dilakukan pengumpulan data terhadap. Dan yang ketiga ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menggali data pada aspek teknis dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.